Oke, di video kali ini saya ingin mereview untuk pertandingan antara PSM Makassar dengan Persib Bandung, di mana PSM Makassar berhasil mendapatkan 3 poin setelah mengalahkan Persib Bandung dengan skor 5-1. Ini tentunya kemenangan yang cukup luar biasa ya yang didapatkan oleh PSM Makassar, dan ini merupakan pukulan yang cukup mendalam ya untuk Persib Bandung karena kalahnya dengan jumlah yang cukup besar, dan pemain Persib Bandung hanya berhasil mencetak 1 gol saja. Jadi saya akan mengambil pertandingan ini berdasarkan dari sisi skema permainan dan juga kualitas pemain. Secara skema permainan, PSM Makassar ini lebih matang, lebih terlihat hidup skemanya. Dan untuk Persib Bandung, secara kualitas pemain lebih dimiliki pemain-pemain yang mahal di skuadnya Persib Bandung. Dari statistik data yang saya ambil dari iScore, jumlah total ya nilai skuad dari PSM Makassar itu 2,9 M, dan untuk Persib Bandung ini 5 M. Jadi jelas ya di sini kualitas pemain lebih dimiliki dari Persib Bandung, tapi untuk skema di PSM Makassar. Nah, saya ingin membahas dulu dari line up yang diturunkan, terutama dari Persib Bandung, karena kalau PSM Makassar sudah gak ada masalah ya. Pemain yang diturunkan ini hampir boleh dibilang hampir sama lah seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan untuk Persib Bandung sebenarnya juga sama, tapi yang saya ingin lihat adalah di back kiri dan back kanannya. Berapa kali saya sudah membuat kritikan ya, bahwa Sato dan juga Bayu Fikri atau Rahmat Irianto ini seringkali telat membantu overlap, sering telat melakukan intercept untuk membantu pemain sayapnya Persib Bandung, di mana ada Ciro di kiri, Feby Haryadi di kanan. Tapi justru di sini di bangku cadangan saya masih melihat nama Hen-Hen dan juga Zalnando. Memang Hen-Hen dimainkan di babak kedua menggantikan Bayu Fikri. Tapi kenapa nggak dari awal ditaruh sebagai pemain line up? Karena Sato dan juga Bayu Fikri atau mungkin Rahmat Irianto ya yang sering dijadikan sebelah back kanan, tapi di pertandingan kali ini di back tengah. Ini sering telat melakukan overlap. Inilah ya yang saya ingin komentari dulu dari line up yang saya lihat. Untuk PSM Makassar nggak ada masalah, tetap sama, Pluim, M. Arfan tetap bermain, Zaki, Sananta sebagai pemain depan. Nah, langsung kita bahas di babak pertama ya. Di babak pertama, Sayuri berhasil membuka keunggulan dulu ya. Menit kedua melalui tendangan yang cukup bagus ya, itu dari luar kotak penalti. Jadi PSM Makassar boleh dibilang unggul cepat nih. Nah, ketika sudah unggul 1-0, PSM Makassar ini tetap melakukan pressing, tetap melakukan bola-bola possession, passing-passingnya cukup cepat ya di saat PSM Makassar mendapatkan bola. Jadi skema permainan dari PSM Makassar memang di pertandingan kali ini jelas terlihat lebih baik daripada Persib Bandung. Karena skemanya Persib Bandung ini saya nggak melihat berjalan. Seperti chemistry atau sinergi antara pemain dengan pemain satunya ini nggak terlihat berjalan, terutama dari lini tengahnya dulu dan juga back kiri dan back kanannya. Mark Klok ini nggak bisa mengalirkan bola antara Deddy Kusnandar dengan Ricky Kambuaya, nggak bisa menjembatani. Karena kalau boleh saya lihat, Persib Bandung ini sempat ingin bermain lebih cepat, sedangkan dari Klok ini nggak bisa bermain cepat. Alhasil ketika Klok mendapatkan bola, pemain-pemain Persib Bandung ini sudah maju duluan. Jadi Mark Klok ini seperti nggak ada yang pemain yang di dekatnya untuk melakukan operan-operan pendek, kecuali ke Deddy Kusnandar. Makanya Persib Bandung berapa kali melakukan bola possession itu hanya berhasil di area pertahanannya sendiri. Tapi ketika bola maju ke depan, terutama dari sebelah kiri ya, karena di babak pertama jelas Persib Bandung lebih banyak menyerang di sebelah kiri, sisinya Erwin Gutawa ya, melalui Ciro Alves. Itu juga berapa kali Ciro Alves nggak bisa melewati Erwin Gutawa, dan selalu kandas bola yang dibangun oleh serangan yang dibangun oleh Persib Bandung. Karena saya melihat sinergi atau chemistry dari para pemain Persib Bandung ini nggak ngeklop, karena skema permainannya memang nggak terbentuk dengan baik. Kembali lagi juga back kiri dan back kanannya, ketika dari sebelah kiri Sato ini berapa kali passing selalu salah, sering miskomunikasi dengan Ciro. Jadi jarang juga melakukan tektok-tektok dengan Ciro ya untuk melakukan penyerangan. Hampir nggak terlihat sama sekali bagaimana Sato bisa melakukan intercept atau overlap untuk membantu serangan.
dan juga sama di sebelah kanan Bayu Fikri yang sering telat melakukan support ke Feby Haryadi. Makanya serangan-serangan Persib Bandung ini sempat selalu kandas di depan. Nah, lalu PSM Makassar mengunggulkan lagi ya, kedudukan menjadi 2-0, gol dari Sananta. Itu jelas terlihat lagi memang skema permainan dari PSM Makassar yang sudah matang, passing-passing cepat. Ini yang berapa kali bisa merepotkan pemain tengahnya Persib Bandung. Sampai gol kedua itu jelas terlihat bagaimana Sananta bisa berdiri bebas untuk melakukan gol. Itu assist yang cukup baik dari Sayuri ya, dari sebelah kiri. Jadi ini Sayuri lagi on fire sekali ya di pertandingan kali ini. Hampir semua lah kalau boleh dibilang pemain dari PSM Makassar ini berkontribusi banget. Karena skema permainannya lebih matang. Itu gol kedua bukti jelas bahwa memang gol-gol seperti ini ya jelas dari skema permainan, bukan gol kebetulan, tapi memang gol dari skema permainan. Nah, ketika sudah unggul 2-0 PSM Makassar, disinilah saya baru melihat bahwa PSM Makassar ini seperti nggak bisa keluar dari tekanan. Kenapa? Karena Persib Bandung ini boleh dibilang selalu membangun serangan, selalu menekan pertahanan PSM Makassar. Walaupun juga memang penyerangan yang dilakukan oleh Persib Bandung juga banyak yang gagal ya. Tapi di satu sisi pemain PSM Makassar ini seperti nggak bisa keluar dari tekanan. Jadi pressing-pressingnya nggak terlihat lagi, lalu passing-passing bola cepatnya berapa kali miss. Nah ini yang saya dalam hati saat menonton gitu ya. Wah ini PSM Makassar harus bisa cepat bangkit nih. Karena saat itu Klok berhasil mengecilkan kedudukan menjadi 2-1. Jadi kepercayaan diri para pemain Persib Bandung pastinya meningkat. Ditambah menekan terus ke area pertahanannya PSM Makassar. Jadi sempat ada ketegangan di lini belakang dari PSM Makassar. Dari Yuran Fernandes yang 2 kali ya. Pertama boleh dibilang sering miskom dengan Erwin Gutawa dan sedikit ada sempat marah ya Yuran Fernandes kepada Erwin, sempat terjadi perdebatan, tapi ya is okay itu di dalam game. Dan juga Yuran Fernandes hampir melakukan blunder, tapi untung bolanya masih ke atas. Ini adalah bukti bahwa memang para pemain PSM Makassar di lini belakangnya ini lagi ditekan terus, lagi keadaan ditekan. Nah, ketika gol ketiga tercipta oleh Sananta lagi, yaitu assist dari Pluim yang cukup luar biasa mengirimkan bola ke kanan, disitulah mental dari para pemain PSM Makassar kembali lagi keluar. Karena terciptanya gol ketiga, percaya dirinya makin terlihat permainannya kembali lagi. Padahal itu menyisakan 2 menit ya kalau nggak salah pertandingan babak pertama usai. Tapi artinya dengan gol Sananta ketiga ini membuat para pemain PSM Makassar kepercayaan dirinya balik lagi. Dan pemain Persib Bandung tentunya ngedown lagi. Ini kan jual beli gol ya kalau boleh dibilang saat kedudukan 2-1 menjadi 3-1. Nah, langsunglah kita masuk ke babak kedua. Di sini jelas terlihat bahwa nilai plus dari Bernardo Tavares adalah menginginkan para pemain dari PSM Makassar walaupun sudah unggul 3-1 harus tetap cari gol, jangan bermain defense, tetap bermain keluar. Nah ini nilai plus dari Bernardo Tavares. Boleh dibilang salah satu tim ya, salah satu pelatih yang memiliki prinsip seperti ini ya Bernardo Tavares yang terus ingin melakukan gol. Dan Persib Bandung menurut saya justru membuat blunder saat menarik Deddy Kusnandar menggantikan Fred Butuan. Kenapa? Karena penyerangan PSM Makassar saat membangun serangan itu hampir rata-rata melalui sektor tengah. Dan justru Deddy Kusnandar yang kontribusinya sangat luar biasa di babak pertama, yang berapa kali bisa menahan alur bola dari Pluim atau M. Arfan, justru diganti. Menambah seorang pemain sayap, Fred Butuan, yang dimaksudkan agar penyerangan Persib Bandung lebih tajam gitu ya. Karena memakai 4 penyerang nih boleh dibilang. Di kanan Febri, DDS, Ciro, dan Fred Butuan. Tapi justru membuat sektor tengah dari Persib Bandung terlalu kosong. Inilah yang membuat berapa kali PSM Makassar semakin percaya dirinya semakin naik ketika membangun serangan dari tengah, gak ada yang membendung bola. Jadi passing-passing cepat ini terlihat lagi oleh para pemain PSM Makassar, jarang melalui sektor sayap seperti di babak pertama, tapi lebih banyak mengandalkan dari pemain tengah, terutama dari Pluim yang kontribusinya cukup luar biasa di pertandingan kali ini. Dan gol keempat ya dari Yakob Sayuri, gol ke-2
2 dari Yakob itu juga melalui teknik yang cukup bagus ya. Ini dari kualitas pemainnya yang dimiliki dari Sayuri itu murni karena melakukan sempat melakukan gojekan gitu ya kayak Ronaldo, lalu mengambil bola ke kanan dan melakukan shoot. Itu merupakan kualitas pemain dari Sayuri yang cukup bagus. Lalu gol kelima itu dari Pluim melalui set play bola mati. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, Pluim dengan mudahnya bisa melakukan gol tanpa ada yang mencoba menutupi ya. Jadi gol yang dicetak oleh Pluim ini sangat enak kalau boleh dilihat tanpa ada gangguan. Tapi alhasil dengan skor 5-1 ini menandakan bahwa memang skema permainan jauh lebih penting daripada kualitas pemain. Skema permainan dari PSM Makassar jelas sudah hidup, jelas sudah matang daripada Persib Bandung. Padahal kualitas pemain dari PSM Makassar dengan Persib ini masih dimiliki skuad yang mewah oleh Persib Bandung. Yang tadi saya sudah sebutkan ya, untuk PSM Makassar memiliki nilai skuad sebesar 2,9 M. Dan untuk Persib Bandung ini 5 M. Ini data yang saya ambil dari iScore ya. Jadi kalian bisa lihat juga di iScore. Data statistik nilai skuad suatu tim. Nah disinilah bahwa skema permainan ini jauh lebih penting. 5 gol yang tercipta dari PSM Makassar, boleh dibilang 4 gol ini melalui skema bola hidup semua, set play bola hidup. Jadi jelas mengandalkan skema permainan, bukan kualitas pemain. Memang gol dari Yakob Sayuri dua-duanya memang menunjukkan kualitas pemain ya. Tapi sisanya gol yang tercipta itu memang benar-benar dari skema permainan. Nah ini yang saya ingin berikan opini saya untuk Persib Bandung. Semenjak peninggalan dari Robert Rene, memang terlihat bagaimana Robert Rene ini lebih mengandalkan permainan yang individual pemain-pemain, mengandalkan skill individu pemain, tanpa ada visi misi untuk bekerja sama sebagai pemain antar tim, antar sinergi, chemistry. Makanya nanti Luis Milla harus bisa memberikan doktrin kepada para pemain Persib Bandung untuk merubah visi misinya dari pemain yang sering melakukan individualis bermain lebih ke tim. Karena Luis Milla ini kan di timnas Indonesia sudah terlihat benar-benar mengandalkan permainan tim, passing-passing pendek, bola possession, lalu seringkali melakukan long ball. Jadi inilah para pemain Persib Bandung harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan arahan dari Luis Milla, yaitu merubah visi misinya yang tadinya dari Robert Rene mungkin ya, yang saya lihat, yang saya tangkap lebih ke individual pemain. Tapi nanti di Luis Milla harus bisa mengubah visi misinya menjadi kerjasama sebagai satu tim melakukan penyerangan atau bertahan. Jadi inilah review yang saya bisa ambil, yang saya bisa pelajari, yaitu skema permainan memang jauh lebih penting dan ini terlihat jelas di PSM Makassar. Dan tentunya ini kemenangan yang cukup luar biasa. Jadi selamat untuk PSM Makassar dan tentunya untuk Persib Bandung. Saya yakin dan teramat yakin ya di bawah Luis Milla nanti Persib Bandung bisa bangkit lagi. Ya pastinya bisa bangkit. Jadi tetap semangat untuk Persib Bandung. Semoga di match berikutnya Persib Bandung bisa mendapatkan hasil yang positif ya. Karena bertemu dengan Rans Nusantara harusnya nggak ada masalah untuk Persib Bandung menghadapi Rans ya harusnya. Tapi nanti kita akan lihat. Dan PSM Makassar akan bertamu ke Persik Kediri ya tanggal 2. Nanti kita akan bahas review atau reviewnya nanti di video berikutnya. Ya, jadi ini aja. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.